Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kalian yang udah kesasar berkali-kali, much love buat kalian semua. Oke. Masih ngomongin tentang kasusnya BJ ya, Besti. Kisah atau kasus pelecehan yang tiba-tiba berubah menjadi kasus pemerkosaan ini memang mengharu biru ya. Mbak Endang, ini tarot sedang menceritakan apa yang terjadi ya. Jadi terjadinya tuh kayak gini, kenapa ibu sampai akhirnya tergeletak. Nah, kenapa? Dicari tahu lagi. Ini, intensity. The Miser, oh my god, ini kartu yang penting. Deterjen, ini kartu yang penting. Something bad happened. Something bad happened. Jadi ini sesuatu yang buruk terjadi, ya. Courage. Ini kartunya siapa? Ini kartunya Joshua. Oke. Nah, di saat itu karena si ibu akhirnya menceritakan tentang bebannya pada Joshua. Terus di sini ada emosi dari Ibu PC. Emosi itu mungkin kan Madam Suki udah buat videonya, mungkin si need pay attention ya, dia butuh perhatian dari Joshua supaya Joshua itu bagaimana. Ini laki-laki dan perempuan dewasa loh. What do you think about that? Kamu kira orang yang horny, orang yang butuh attention itu hanya laki-laki saja? No. Pada kenyataannya banyak perempuan di luar sana cari perhatian. Makanya kalian mungkin bingung ya, kenapa di TikTok, di sosial media ada orang yang sampai berjoget-joget memperlihatkan aurat pantatnya sampai segitunya. What happened with them? Dengan tidak malunya. Sebenarnya apa sih? Mereka hanya butuh perhatian. Remember that. Ya, jadi buat kalian yang punya masalah dengan suami kalian, terus kalian mencari perhatian kepada orang lain, sahabat lawan jenis, hati-hati. Karena petaka dimulai dari sana. Remember that. Ya. Di sini ada sesuatu yang ibu cari perhatian lah ya, dengan menangis. Jadi dalam situasi itu ya, Joshua ini sangat bingung. Dia tuh mau ngapain, mau meluk ibu atau apa gitu loh. Setelah mungkin Joshua memeluk ibu, Joshua menganggap itu ibunya. Tidak begitu dengan PC. Kemudian dia berusaha untuk, ini ada kartu dua-duanya punyanya barusan ya, intuisiku bilang ini courage ini punyanya Joshua dan punya ibu. Jadi ibu ini memberanikan diri untuk supaya Joshua memperlakukan lebih gitu loh. Ya, attention. Sekali lagi ya. Terus
Joshua juga memberanikan diri untuk tidak mau. Nah, ketika dia misalkan nih aku ada laki-laki ya, laki yang aku pikir ganteng gitu ya, suamiku nggak ada, ya kan? Terus aku sudah gimana gitu kan, sudah aku bebannya banyak, suamiku nggak pernah pulang, aku butuh tati tayang ya kan, pasti kan aku meraba-meraba cowok itu ya kan. Nah kalau cowok itu nggak kuat imannya, pasti kan udah ayolah Madam Suki ya kan. Tapi kalau laki-laki itu baik, pasti kan mendorong, bener apa enggak? Mungkin kejadiannya seperti itu karena di sini ada the miser, something bad happen. Mungkin sekarang kita pastiin aja deh, bukan pastiin ya, kita tarik energinya. Sorry, bukan dipastikan, kita tarik energinya. Prediksi. Apakah Yosua mendorong ibu? Jawabannya apa? Yes, the word. Lihat, ada perempuan, kakinya satu di depan. Dia mendorong, karena ini energinya positif sayang. Ini energinya gede banget. Ini major arcana. Ya, berarti Joshua memang mendorong ibu sampai jatuh. Prediksi ya. Ini pertanyaan yang agak similar. Sri Sukamti, Madam tolong intip yang benar, di kamar mandi itu tergeletak atau deprok terduduk. Madam Suki udah jawab, ibu tergeletak ya di video yang lalu kayaknya. Kalian mesti lihat satu-satu ya. Kalau enggak Madam Suki nggak mungkin untuk mengulangi lagi. Nanti katanya ada deterjen yang ini kok diulang-ulang lagi, sebar repot ya. Oke, jadi jawabannya itu tergeletak atau kayak orang pingsan gitu saya. Ya, karena didorong sama Joshua, memang didorong. Ya, ini intuisi dan ini prediksi, bukan kebenaran. Oke, kalau itu yang terjadi, ibu tergeletak ya didorong sama Joshua dan Joshua menangis. Paham nggak? Mana ada orang habis melecehkan, apalagi katanya memperkosa, keluar menangis. Ya sebenarnya seneng dong, senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu kan. Udah berhasil nih gue, Udin udah seneng gitu. Ya, terus ada dari kalian yang, salah satu kalian yang menurut Madam Suki ini memang sepertinya mengarah ke situ ya. Dari Melawati Varial, Allah bisa karena biasa. Sering bertemu bisa terjadi saling suka, bisa terjadi penolakan dari siapa pelakonnya. Iya. Tadi kan ada ini ya, kayaknya agak-agak benar gitu loh, agak-agak ada resonate-nya gitu. Yang akan disimpulkan kenapa harus jatuh dan pingsan. Ya, jadi Melawati ini kritis loh. Makanya Madam Suki juga, kenapa dia jatuh dan pingsan? Pasti ada yang mendorong. Kenapa Joshua mendorong? Yang harus benar-benar didalami sama Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kenapa sampai ibu jatuh dan pingsan? Terus didorong. Kenapa didorong? Ayo, ya. Terus apa ada keributan ibu bos atas laporan Joshua tentang FS yang tidak diketahui FS ketika ribut setelah HUT perkawinan. Oke, ibu bos berang, Joshua tidak terima. Kenapa harus mereka? Ya, relasi terjadi karena Allah, bisa karena biasa. Ya, bisa jadi. Seperti tadi Mbak Suki bilang, Joshua dan PC itu laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa. Meskipun tertaut umurnya, tetap saja. Kalau misalkan, nggak mungkin. Sekarang mana ada kisah orang ibu-ibu yang udah 60 tahun menikah sama cowok yang 35 tahun. Fakta atau hoax? Fakta. Ya, dan ini kalau misalkan mereka ada hubungan, ya kenapa enggak? Nah, tapi kalau menurut Madam Suki enggak. Yosua-nya enggak. Ya. Terus kedekatan yang diketahui para ajudan dan sopir. Sopir KM hari ini baru dirilis polisi, baru 1 minggu bekerja. Oh, jadi
si KM itu ternyata baru bekerja. Ada di TV Nas wawancara tetangga KM tidak bekerja dan parah sakit ya. Sakit kayaknya sakit ini, nggak tahu DM ini katanya. DM itu apa ya? Jadi karena pandemi, mungkin kena corona, something like that ya. Hasil lie detektor kemarin positif, tidak terjadi kebohongan dari KM, artinya ada kejujuran. Pelecehan tidak selalu seks, tapi sentuhan, kata-kata tidak senonoh, bisa diartikan demikian. Suci ya sayangnya, diperiksa datang bersama PC untuk proses lie detektor. Seperti Bareskrim bilang, pelecehan hanya 3 yang tahu, Tuhan, PC, dan Joshua. Kenapa takut kalau tidak melakukan? Kenapa tetap ada setelah dilecehkan? Kemungkinan sudah ada, maaf, tapi karena terlalu takut dan galau, semua peristiwa keburu dilaporkan ke FS. Kalau lihat fisik, J lebih sempurna dari KM yang terlihat tanda-tanda penyakitan, mungkin impoten atau perut dan mata tidak sehat. Maaf Madam Cantik, cerita bergulir dan dari mana saja pendapat bertebaran. Hukum mati sudah di depan mata, itu yang penting. Ada korban dan pembunuhannya. Love you, I love you too. Terima kasih. Ini benar-benar bagus ya untuk kita renungkan. Jadi apa yang kalian pengen tahu untuk mengakhiri video ini? Kita cek sekali lagi aja ya. Apakah gini, Madam Suki juga ngerasa nggak mungkin ya kalau Ibu PC ini sama KM gitu loh. Karena KM ini kan memang baru 1 minggu masuk, mana mungkin. Tapi kalau WhatsAppan, melalui WhatsApp atau apalah ya, TTM kayak gitu kan bisa jadi ya dong. Dan ini memang benar-benar kita bertanya-tanya sampai hari ini. Oke, untuk mengakhiri, Madam Suki akan melihat, Madam Suki pilih aja dari pertanyaan Enah Mariamah, kira-kira kasusnya akan terungkap pembunuh berencana atau pembunuhan spontan. Oke, sebentar ya. Pembunuhan berencana atau pembunuhan spontan dari Enah Mariamah. Oke, kita lihat ya. The Carriot, oke, atau spontan. Hasilnya tadi ada 2 pertanyaan, apakah ini endingnya adalah pembunuhan berencana atau pembunuhan spontan. Jadi energinya di sini kelihatannya pembunuhan berencana. Karena kan kita pasti udah mendengarkan juga ya dari versinya RR ya, itu aja. Dari apa yang dia katakan, dia menolak. Saya tidak bisa menghabisi Joshua, ya. Panggilkan Richard. Di sini hakim atau jaksa, mereka mungkin akan mencari sebuah nilai banding gitu atau perbandingan. Kalau si Richie bisa mengatakan atau menolak tidak, kenapa Eliezer tidak bisa? Begitu. Sebenarnya kan FS juga bertanya, pasti juga akan bertanya kepada Eliezer, kamu bisa nggak? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu pasti akan membuat atau membanding-bandingkan ya. Sekarang ini ada 2 orang yang sudah membelot FS gitu loh. Dan pastinya 2 orang ini antara RR dan Richard pasti nggak sama. Nah, itu akan menjadi perbandingan. Dari perbandingan itu ada sebuah kesimpulan atau
benang merah. Ini adalah pembunuhan berencana meskipun pada hari itu bukan satu atau 2 hari yang lalu rencana itu, tapi sudah pada hari itu sudah termasuk merencanakan. Kan aturan kalau misalkan Ricky sudah berpikir waktu di bawah panggil Eliezer atau Richard, dia kan bisa telepon, Pak, di sini sepertinya ada sesuatu yang ini. Komandan atau siapalah orang di atasnya FS atau orang yang selevel sama FS menelpon FS, jangan seperti itu. Ini mau ada apa ini? Nah, gimana dong? Madam Suki nggak mengerti hukum, kita semua awam dengan hukum, tapi sepertinya kalau kita menarik energi dari kartu tarot ini seperti itu. Jadi begitu aja, lebih kurangnya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan buat kalian yang mau reading tarot silakan. Kalau kalian mempunyai masalah-masalah keluarga, seperti Madam Suki katakan, jangan pernah untuk mencari teman curhat yang lawan jenis. Kalaupun sama teman, pilih-pilihlah teman itu, teman yang bisa dipercaya, jangan-jangan malah membuka aib. Kenapa nggak mencoba aja untuk datang ke Madam Suki untuk bertanya bagaimanakah masalah saya ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang sama sekali di luar dugaanmu, ya, karena itu sering terjadi. Jadi untuk kita untuk berdiskusi atau kita konseling atau kita mempercayakan masalah kita itu, kita juga butuh orang-orang yang tepat. Jangan sampai orang-orang yang tidak tepat, karena tidak mendapatkan solusi, malahan kita mendapatkan masalah baru. Benar atau tidak? Ya, tapi kalau kalian mau reading tarot, mohon bersabar ya, karena Madam Suki juga melayani klien-klien yang mempunyai gangguan-gangguan emosi, banyak sekali masalah dalam kehidupan ini ya. Jadi kalian mesti sabar. Kalau kalian nggak mau repot, silakan untuk tanyanya di Instagram Madam Suki. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.